saja menjadi kenyataan. Pak, nanti ada 49 titik yang ditutup ya Pak ya? Iya betul ya. Itu untuk jalan nasional tetap dibuka atau? Untuk jalur nasional kita tetap buka dan juga provinsi ya. Kita hanya memperlakukan istilahnya isolasi atau karantina untuk warga masyarakat, sehingga warga masyarakat ini betul-betul sadar ya, nanti tidak bisa keluar masuk dengan seenaknya dengan hanya alasan cuma jalan-jalan atau main-main keluar. Ini kita harus bisa mengamankan Kota Tegal, karena kita ketahui yang tadinya kita darurat siaga, kita sudah menetapkan posisi kita adalah zona merah. Ini kita sudah ada warga masyarakat yang terkena satu positif. Saya tidak kepengen nanti ada warga-warga yang lain yang nanti juga terserang virus corona. Ya. Berarti lockdown ini tetap dilaksanakan Pak? Ini kita tetap laksanakan untuk lokal lockdown ya. Jadi kita juga tahu undang-undang ini nomor 6 tahun 2018 tentunya pembatasan ini lockdown itu memang kewenangan dari pusat. Jadi kita juga tahu betul bahwa pemerintah daerah tahu kewenangannya, yang mana-mana yang tidak menjadi kewenangan daerah seperti jalur nasional dan provinsi. Ini kita juga tidak menyentuh untuk di jalur nasional. 41 titik diantaranya di mana saja? Ya, ini kita lihat sendiri nanti dari mulai perbatasan Damyak sampai Kaligangsa, nanti di dalam kotanya itu seperti perbatasan dengan daerah yang lain. Kita banyak perbatasan dengan daerah lain cuma dengan Kabupaten Tegal. Ini hampir 90% kita perbatasan dengan Kabupaten Tegal. Karena kita kalau lihat jumlah nasional dan juga jumlah DKI, ini jumlah DKI itu lebih dari 50%-nya jumlah nasional. Sedangkan Kota Tegal dan daerah sekitarnya seperti Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Pemalang, ini banyak yang merantau ya, banyak yang merantau di Jakarta. Ini kita sudah mulai melihat ini ada arus balik atau urbanisasi atau mudik. Ini banyak yang dari Jakarta ini datang di Kota Tegal. Ini saya mengimbau kepada warga warga Kota Tegal yang ada di Jakarta, untuk tahun ini saya meminta dan memohon jangan pulang. Ini tentunya harus sayang sama warga masyarakat Kota Tegal. Ya. Kalau yang lockdown ini sudah seizin gubernur Pak? Kita untuk lokal lockdown kita sudah koordinasi bahwa Pak Gubernur itu sudah mengetahui bahwa posisinya lokal lockdown itu bukan berarti semuanya itu tidak ada akses atau pintu masuk ya, karena kita pun ini masih perkantoran masih jalan. Yang kedua untuk pangan ya, pangan ini juga ini harus tetap berjalan, tapi ini harus izin gugus tugas ya. Persiapannya sejauh ini gimana Pak? Tidak layak dikatakan lockdown begitu. Iya. Bisa dikatakan karantina kampung atau wilayah. Iya, ini sebetulnya maksud dari lokal lockdown itu kalau kita melihat undang-undang kita kan memakai istilah isolasi karantina. Karena masyarakat ini lebih familiar ya, lebih tahu dengan istilah lockdown. Jadi kita lokal lockdown ini hanya pembatasan di dalam kota saja. Kita tidak menyentuh provinsi maupun nasional. Pak, persiapannya Pak? Untuk keluar rumah, Pak? Kenapa? Ya ini saya tegaskan sekali lagi, masyarakat itu tetap tidak boleh keluar dari rumah dalam arti kecuali kepentingan yang darurat atau yang mendesak ya. Apalagi berkumpul banyak orang. Ini tentunya saya meminta masyarakat nanti ada petugas yang selalu membubarkan ketika nanti ada berkumpul ya atau keramaian yang puluhan orang. Ini nanti kita menghimbau agar masyarakat itu bisa membubarkan diri. Berapa persen Pak? Kenapa? Ini titiknya kita kurang lebih 49 atau 50 titik yang nantinya akan kita. Kalau persiapan kita sudah untuk beton ya, MBC beton ya. Kita sudah sudah kita siapkan. Bahkan hari ini kita sudah mengambil ya, kita sudah mempersiapkan. Ini kita sudah mempersiapkan 200 beton per hari ini ya. Kita dibutuhkan
kalau panjangnya 1 meter, kita butuh 500 meter untuk menutup. Jadi kita kurang 300 beton. Untuk persiapan logistiknya gimana Pak? Logistiknya ini kita sudah koordinasi dengan Bulog ya. Kita sudah koordinasi dengan Bulog bahwa untuk pangan ini ya, ini sudah harus dibutuhkan. Ini 3 bulan sampai 4 bulan. Selain itu, saya instruksikan kepada Dinas Sosial ini harus segera untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu atau yang membutuhkan dalam kondisi ini. Selain itu, ini tentunya di pemerintah Kota Tegal ini ada dana yang tidak terduga atau dana untuk bencana ya. Kita akan siapkan untuk diperbantukan kepada masyarakat. Selain itu bahwa pemerintah Kota Tegal, saya kemarin menghimbau ya, meminta kepada seluruh ASN, pejabat struktural maupun non struktural, seluruh staf, seluruh ASN Kota Tegal, eksekutif dan legislatif, nanti inisiatif ya, kesadaran sukarela untuk bergotong royong untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Bapak, untuk saksi warga yang keluar dari rumah, apakah ada sanksi selain himbauan dan di pembubaran? Yang jelas kalau memang nanti masyarakat ada alasan yang kuat ya, nanti ini kuncinya adalah nanti satuan tugas ya, gugus tugas yang nanti kita mempersiapkan 50 petugas ya, nanti memakai APD dan memakai 50 alat untuk kita sudah siap semua untuk tidak APD. Ada sanksi ya, Pak? Ya, kita tidak memberikan sanksi karena kan ini masyarakat juga kan mempunyai hak keluar kalau punya alasan yang jelas mereka mau periksa, masa kita harus melarang? Kita nggak mungkin melarang untuk orang yang darurat untuk mereka beli obat contohnya, atau mereka untuk kesehatan ya, untuk memeriksakan dirinya untuk datang ke puskesmas ataupun rumah sakit. Selain itu kita nanti ada pintu masuk ya, beserta petugas gugus tugas ini 50 orang. Mereka semuanya menggunakan APD lengkap sampai kaki, nanti sampai memakai alat pengukur suhu tubuh ya, nanti beserta nanti ada CCTV itu nanti antara atas, tengah dan bawah. Jadi kita nanti ada CCTV yang merekam ini untuk tracking ya, untuk melacak ketika hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melacak orang-orangnya yang datang di Kota Tegal dengan membuka nanti mobil yang masuk ini harus membuka kacanya, kita diukur suhunya, terus yang kedua helmnya juga harus dibuka, kita ada perekaman untuk warga masyarakat yang masuk, dan juga nanti bahwa warga yang masuk kita harus ada biodatanya. Selain itu harus menunjukkan KTP maupun SIM identitas ditunjukkan ke CCTV, sehingga nanti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kita bisa melacak dengan cepat. Maka koordinasi dengan Kapolres dan juga khususnya Kasat Lantas seperti apa? Nah, ini kita kemarin sudah rapat koordinasi, kemarin dihadiri oleh Pak Waka. Ini nanti ada beberapa titik atau ruas jalan yang tentunya sebagai tempat yang untuk safety ya, proteksi untuk warga masyarakat yang tadi kita siapkan, untuk petugasnya kita siapkan semua. Ini pada sore hari ini kita juga rapat Forkompinda ya, rapat Forkompinda untuk persiapan tanggal 30 Maret sampai dengan 30 Juli untuk persiapan agar matang. Kita harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat juga. Pak, untuk karyawan yang swasta yang pada masuk gimana, Pak? Nah, ini kan tadi yang saya sampaikan ada pintu masuk ya, pintu masuk pintu masuk yang untuk yang saya sampaikan bahwa ada alasan tugas atau alasan tertentu yang mereka nanti diperkenankan masuk dengan menjalani tes suhu tubuh ya, dan juga harus disemprot dulu ya. Pak, warga yang berdagang apa masih boleh, Pak? Kenapa? Warga yang berdagang ini untuk sementara saya mengarahkan ya, para pedagang khususnya pedagang kaki lima ya, saya ini mengarahkan mereka itu boleh berjualan, tapi dengan satu syarat ini dicatat ya, satu syarat. Mereka yang pertama
melayani sistem online atau delivery. Yang terakhir, yang paling jelek, ini mereka melayani orang dengan cara dibungkus tapi tidak boleh makan di rumah makan atau di tempat umum. Iya. Pak, apakah nanti akan diwujudkan dalam bentuk surat edaran seperti itu, Pak? Iya, nanti kita ada surat edaran ya kepada para pedagang atau rumah makan bahwa nanti Kota Tegal ini kita berlakukan tanggal 30, ini selama 4 bulan ya. Ini kondisional ya, 4 bulannya, bukan berarti 4 bulan itu harga mati, mereka harus kita isolir ya. Nanti melihat kondisi dan situasi, kalau memang aman, kita nanti pembatas atau pemblokiran kita copot ya. Terus nanti ada himbauan kepada rumah makan, kepada pedagang, mereka tidak boleh melayani warganya untuk makan di tempat atau makan di rumah makan. Mereka diperkenankan hanya pesan online, pesan nanti lewat delivery atau diantar ke rumah, atau yang 3 hanya dibungkus saja, tidak boleh makan di rumah makan. Ya. Pak, kalau pemudik yang masih nekat pula gitu, antisipasi setelah nanti pastinya tadi saya sudah sampaikan harus lapor ke gugus tugas ya. Mereka harus melalui pemeriksaan karena kita tahu Jakarta ini kondisinya tidak aman ya, karena kita melihat jumlahnya juga sudah sangat banyak sekali, ini lebih dari 50% angka nasional. Jadi tidak main-main bahwa Kota Tegal, Jawa Tengah itu sudah mendominasi mayoritas orang merantau di Jakarta. Statusnya berarti ODP atau gimana Pak? Kenapa? Statusnya yang Nah, orang ini tentunya dalam posisi orang siapapun, orang asing, orang luar yang tentunya baru pulang, ini kita katakan sebagai orang dalam pemantauan. Jadi kita pantau terus orang ini, karena orang ini dipantau itu bukan cuma 1 hari itu, kita harus dipantau sampai 14 hari. Ketika nanti 14 hari, 15 hari dikatakan aman, sehat, kita berarti sudah lepas dari pemantauan ya. Pak, untuk alokasi dana bantuan sosial berapa Pak? Kisaran berapa? Ini untuk dana bantuan sosial kemarin kita untuk bencana sendiri itu kita 2M ya. Kita nanti dana kegiatan sosial kita ada, nanti jumlah jelasnya nanti akan disampaikan dinas sosial ya. Dan juga untuk ASN, ini anggota eksekutif dan juga seluruh legislatif, ini nanti kita secara sukarela nanti pas gajian ya mereka dengan rasa sukarela tanpa paksaan mereka akan mengumpulkan dananya ya untuk membantu orang yang membutuhkan. Pak, dengan penutupan sementara ini aja udah dikeluhkan para pedagang Pak. Apa kan nanti ada kompensasi untuk para pedagang Pak? Ini Nah, yang mengurangnya tadi saya penghasilan. sampaikan, semuanya pelaku usaha, saya yakin ya kalau tidak menyadari ini akan merasa mengeluh ya. Karena bagaimanapun ini ekonomi global, ini harus kita pahami bersama bahwa para pelaku usaha, pedagang, pengusaha ini kena imbas semua karena dengan adanya virus corona. Pak Wali, Ya. satu lagi Pak. Apa mau masih pakai istilah lockdown? Itu ya. Ya. Nanti kita akan pertimbangkan istilah lokal lockdown ya. Ya. Nanti kita akan menyampaikan kepada yang jelas bahwa pemerintah Kota Tegal ini taat kepada aturan provinsi ya, kepada aturan pusat, khususnya dalam hal ini adalah Pak Gubernur dan Presiden. Kita akan taat. Kalau istilahnya nanti harus kita ganti ya. Tapi Pak Ganjar mendukung Pak? Ya, kalau Pak Ganjar selagi masyarakatnya Jawa Tengah aman, ini Pak Ganjar, Pak Gubernur saya yakin akan mendukung. Ya. Jangan lupa subscribe ya.